Pemerintah dan media kita berbagi nilai dengan orang-orang yang melakukan genosida. Dan kita juga, dalam kasus Selandia Baru, terlibat di dalamnya dengan cara yang berbeda. Seperti yang dikatakan seorang militer yang saya kenal, kita punya bendera di meja, karena kita punya pasukan di Laut Merah yang menjadi penarget ahli yang mengarahkan Houthi untuk rudal yang dikirim oleh Amerika atau bom yang dikirim oleh Amerika yang seringkali terbang dari pangkalan di Australia. Omong-omong, jadi orang Australia juga terlibat dalam hal ini. Dan menyinggung apa yang dikatakan Ramon, saya pikir kenyataannya adalah sebagian besar warga Selandia Baru, karena kondisi media kita yang sangat buruk, sebenarnya tidak menyadari bahwa kita melakukan hal itu. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, saya Pascal dari Neutrality Studies. Dan hari ini, saya memandu sebuah diskusi panel untuk membahas jurnalisme di masa genosida. Saya ditemani oleh 3 jurnalis yang berbasis di Selandia Baru, yang baru-baru ini menerbitkan tulisan tentang topik ini. Bersama saya ada Eugene Doyle, yang sebelumnya sudah pernah tampil di kanal ini. Jeremy Rose, yang selama 1 dekade menjadi produser di berbagai program RNZ. Dan Ramon Das, seorang dosen senior di program filsafat di Teherengawaka, Victoria University of Wellington. Bapak-bapak, selamat datang. Senang bisa di sini. Terima kasih sudah mengundang kami. Kalian menulis artikel ini, dan jika saya tidak salah, itu merupakan reaksi terhadap sebuah laporan RNZ, Radio New Zealand. Bisakah kalian menjelaskan kepada kami apa poin utama dari artikel kalian? Mungkin kita mulai dari Eugene. Tentu. Jadi, untuk memberi mereka kredit, Radio New Zealand melakukan penilaian terhadap liputan mereka sendiri. Mereka meminta tinjauan independen. Penilaian itu dilakukan oleh mantan jurnalis Radio New Zealand, seorang ahli komunikasi yang sangat berpengalaman, yang pada dasarnya menyimpulkan bahwa siaran tersebut hampir sepenuhnya memenuhi standar jurnalistik yang tinggi. Dan saya membaca artikel ini, saya benar-benar sangat tidak setuju. Saya menghubungi teman baik saya, Jeremy, dan menyebutkannya kepadanya. Wah, saya ingin simpan email ini. Saya ingin menulis tanggapan. Kemudian saat makan kari sehari setelahnya, kami menjadi bertiga ketika Ramon bergabung dengan kami. Tapi ya, mungkin kamu bisa lanjutkan, Jeremy. Ya, saya senang sekali ketika Eugene menghubungi saya, karena saya sudah menunda-nunda bahkan untuk membaca laporannya, karena sudah sangat kesal dengan pemberitaan tentang laporan itu. Dan seperti yang Eugene katakan, ini terjadi karena Radio New Zealand sendiri yang menginginkan adanya tinjauan. Tapi ruang lingkup penugasannya tampaknya hanya untuk melihat keluhan-keluhan yang ada dan menilai apakah ada yang beralasan. Padahal kenyataannya, semua keluhan itu sudah melalui proses penanganan keluhan. Jadi dia sedang melihat di Selandia Baru, kita punya Dewan Media, Otoritas Standar Penyiaran, dan Radio New Zealand sendiri juga akan mempertimbangkan keluhan jika menerima satu. Jadi pada dasarnya itu sudah bisa dipastikan. Dan bagi kami, poin utamanya adalah dengan melihat keluhan-keluhan individual. Mereka melewatkan gambaran besarnya, yaitu apakah genosida ini mendapatkan perhatian yang seharusnya untuk kejahatan sebesar ini. Dan Anda tahu, jelas insting kami mengatakan tidak. Tapi saya tahu bahwa saya sudah berhenti mendengarkan Radio New Zealand secara rutin. Dulu saya sering mendengarkannya saat masih bekerja di sana, dan mungkin beberapa tahun setelahnya. Jadi saya pikir mari kita lihat lebih dekat. Dan satu hal yang saya lakukan yang tidak masuk ke dalam laporan adalah membandingkannya dengan, ya, saya melihat Gaza, basis datanya mencakup sejak 2008, dan Ukraina. Dan hasilnya cukup mencolok. Ukraina memiliki lebih 2 kali lipat, sekitar 6.000 item individual dari 2008 hingga sekarang. Dan Gaza di bawah 3.000. Nah, Norisiu Brayson Nakatin Dethanis. Now that seemed kind of counterintuitive. 2008 is the year
Tahun 2008 adalah tahun yang disebut sebagai invasi Gaza pertama. Ada pawai kepulangan, sudah terjadi 4 perang sejak saat itu. Dan selama 18 atau 19 bulan terakhir terjadi serangan yang sangat kejam. Maksud saya kita belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Jadi saya terkejut. Lalu kami melihat, tapi hal yang menarik perhatian saya, karena saya memang, meskipun saya bukan benar-benar pendengar, saya melihat aplikasi setiap minggu untuk melihat apakah ada wawancara yang mungkin ingin saya dengarkan di program unggulan. Dan saya benar-benar terkejut betapa sedikitnya, bahkan tidak ada, wawancara dengan warga Palestina, atau kritikus Israel, atau bahkan pendukung Israel atas apa yang sedang terjadi. Dan itu terasa mengejutkan, terutama jika melihat tahun-tahun sebelumnya, di mana topik-topik tersebut pernah dibahas. Jadi ya, secara singkat dan kami telah menguraikan, kami melihat kasus-kasus tertentu, tetapi laporannya sendiri semacam memberikan penjelasan mengapa, jika ada bias itu mungkin ada. Dan itu adalah tesis kedekatan, dan mereka menjelaskannya. Beberapa pendengar mungkin sudah familiar, tapi ide dasarnya adalah, jika sebuah bus mengalami kecelakaan di Wellington, itu akan menjadi berita. Jika kecelakaannya terjadi di Bombay, mungkin tidak. Tapi dia memperluasnya. Atau mereka menyebutkannya sebagai kedekatan budaya. Dan kedekatan budaya, kata mereka, orang Israel lebih mirip dengan kita. Mereka berbicara bahasa Inggris sebagai bahasa pertama atau kedua. Mereka secara budaya mirip. Kita harus menyadari hal ini. Dan itu benar-benar mengejutkan saya. Karena saya berpikir, apa yang Anda gambarkan sebenarnya adalah rasisme. Bolehkah saya bertanya, apakah sebenar-benar ada tertulan RNZ ini, yang pertama dan asli? Apakah mereka benar mengatakan kami lebih mirip orang Israel? Jadi kami seharusnya lebih setap bersiap Tiongkok? Tidak juga. Jadi, yang sebenarnya mereka katakan adalah bahwa itu adalah sesuatu yang harus kamu waspadai. Jadi mereka mengangkat kemungkinan itu, tapi tidak menindaklanjutinya. Dan menurut saya itu keterlaluan. Kamu seharusnya benar-benar mempertimbangkannya sebagai kemungkinan. Dan saya pikir itu cukup mungkin benar dalam arti tertentu. Tapi jika itu memang nyata, maka kamu harus menghadapinya dan melakukan sesuatu tentang hal itu. Tapi sebenarnya, sejak kami menerbitkannya, seorang akademisi menghubungi saya, seorang akademisi jurnalisme, dan dia bilang itu luar biasa. Gagasan tentang kedekatan budaya itu berasal dari laporan tahun 1965 oleh seorang matematikawan dan peneliti perdamaian asal Norwegia, Johan Galtung, menurut saya. Jadi mereka melihat apa yang terjadi di dunia dan mencoba mencari penjelasan mengapa media tidak melaporkan dengan kedalaman yang seharusnya tentang hal-hal yang terjadi pada orang-orang di negara-negara ini. Dan yang mereka bicarakan bukanlah soal budaya. Di sana, dan saya sudah mendengarkannya sekilas, ini sangat berkaitan dengan kekuasaan. Dia mengatakan, lihat, jika itu adalah orang berkuasa dari negara yang berkuasa, itu pasti akan diberitakan. Kami sangat relevan dengan diskumentari ini. Tapi aneh tidak berjut. Dan saya pikir Ramon sebagai beberapa bikin terkenal yang ingin bagi publikan. Ya, dan Ramon, bisakah kamu juga dengan singkat menjelaskan tentang laporan itu sendiri? Laporan itu muncul sebagai tanggapan atas keluhan yang diajukan ke RNZ, benar? Bisakah kamu jelaskan juga hal itu? Ya, laporan itu memang ditugaskan oleh RNZ sebagai respons atas keluhan-keluhan yang masuk. Dan seperti yang dikatakan Eugene dan Jeremy, orang yang menulis laporan itu, menurut saya cukup adil untuk mengatakan memiliki sikap seperti tidak ada yang perlu dilihat di sini. Itu adalah jenis laporan yang saya bayangkan akan membuat RNZ cukup senang jika dibaca. Namun, aspek-aspek dari laporan itu yang menarik perhatian Jeremy dan Eugene juga menarik perhatian saya, terutama klaim tentang kedekatan itu. Penulis laporan tersebut, menurut saya cukup adil untuk mengatakan hanya membuat sebuah pengamatan, dia tidak menarik kesimpulan apapun dari situ. Tapi saya sebenarnya berpikir bahwa ada kesimpulan yang seharusnya kita ambil dari situ. Dan itu semacam sisi lain dari apa yang dia bicarakan.
sort of the flip side of what he was talking about. He was talking about, as Jeremy said, Dia sedang membicarakan, seperti yang Jeremy katakan, ketika sesuatu terjadi pada orang-orang yang ada di komunitasmu, atau sebangsamu, atau mereka adalah pasien, dalam arti tertentu, sesuatu terjadi pada mereka. Dan ketika sesuatu terjadi pada mereka, itu dianggap lebih layak diberitakan dibandingkan jika sesuatu terjadi pada orang-orang di belahan dunia lain. Tapi tentu saja ada aspek lain, yaitu bagaimana dengan hal-hal yang kita lakukan, peristiwa-peristiwa di mana kita bisa dianggap sebagai pelaku dalam peristiwa tersebut. Dan menurut saya itulah yang relevan di sini. Jeremy menyebutkan perbandingan dengan Ukraina, di mana tentu saja pihak yang dianggap bertanggung jawab dalam media massa adalah Rusia, musuh resmi. Dalam kasus Gaza, tentu saja yang pertama kali disebut adalah Israel. Amerika Serikat secara praktis adalah rekan konspirator. Tapi mereka adalah sekutu kita, di Selandia Baru dan di Barat secara umum. Dalam kasus-kasus ini, kitalah pelakunya, kitalah agennya. Dan Anda mungkin berpikir media publik, yang jelas RNZ termasuk di dalamnya, seharusnya bertindak demi kepentingan publik. Faktanya, itu adalah bagian dari prinsip-prinsip Dewan Media yang dirujuk oleh penulis laporan ini di awal. Dan prinsip-prinsip tersebut menyatakan bahwa media harus bertindak demi kepentingan publik, di mana hal itu didefinisikan sebagai sesuatu yang kemungkinan besar menjadi perhatian masyarakat. Dan saya rasa wajar untuk mengatakan bahwa rata-rata orang Barat sangat peduli atau akan sangat peduli jika mereka tahu bahwa pemerintah dan para pemimpin mereka melakukan genosida yang memang sedang terjadi. Benar. Eugene? Oh, saya hanya, amin untuk itu. Saya akan memberikan kutipan langsung dari laporan yang dibicarakan Jeremy. Israel, sebagai hasil dari pariwisata, perdagangan, keterpautan dengan Barat, dan bahasa, memiliki kedekatan berita yang lebih besar dengan Selandia Baru dibandingkan dengan Palestina dan orang Palestina. Dan kamu tahu, saya tahu itu memang narasi yang sering diarahkan kepada orang-orang seperti kita. Dan menurut saya, tragedi dari semua ini adalah bahwa laporan Radio New Zealand itu benar. Kamu tahu, bukan kita secara pribadi, tapi pemerintah dan media kita berbagi nilai dengan orang-orang yang melakukan genosida. Dan kita juga, dalam kasus Selandia Baru, terlibat di dalamnya dengan berbagai cara. Anda tahu, seperti yang dikatakan seorang tentara yang saya kenal, kita punya bendera di meja. Anda tahu, karena kita punya pasukan di Laut Merah, para ahli penargetan yang membantu mengarahkan Houthi untuk rudal yang dikirim oleh Amerika, atau bom yang dikirim oleh Amerika, yang sering kali diterbangkan dari pangkalan di Australia, omong-omong. Jadi, orang Australia juga terlibat dalam hal ini. Menyambung apa yang dikatakan Ramon, Supikir Krufidab Sir, is beskid siwagas Fridislan Nabru. Imbanis kontisi media stat sangat buruk. Sebenarnya ini timbas dari para kemelakuan ini. Atau, it's imagi. Imat semipamin na inlis nilai iling. Menurut saya, tahun lalu ada contoh yang sangat brilian dan mencolok tentang hal ini. Dan kemungkinan besar kita akan melihatnya lagi tahun ini. Nagasaki memiliki hari-hari peringatan tahunan, seperti yang kita tahu tepat setelah Hiroshima, tentu saja. Dan tahun lalu, orang Australia, Selandia Baru, Kanada, Inggris, Amerika, mereka semua keluar. Mereka tidak hadir. Mereka tidak datang ke peringatan itu karena teman dekat mereka, sahabat karib mereka, Israel, tidak diundang. Remain the chase, itu benar both the mall and Suet. Dan juga bisa memautat, and semidi berawis imindikisasi. Maksud saya, dalam arti tertentu, Anda bisa berargumen bahwa setelah 19 bulan serangan ini, dan setelah 80 tahun, Anda tahu, kampanye pemusnahan, topeng-topeng ini mulai terbuka, dan bahwa kita berbagi nilai dengan Israel sekarang justru menunjukkan kenyataan yang menyedihkan. Nilai umum dari dunia Barat, Eropa, kulit putih, adalah genosida di seluruh dunia. Mungkin ini terdengar agak berlebihan, tapi Anda juga punya kritik terhadap media arus utama secara umum. Damen Jeremy Stisimplix Tekanlud. Maybe Jeremy, can you pick up on that?
Saya akan menyoroti satu hal yang Anda katakan tadi, dan menurut saya itu sangat mencolok. Dalam beberapa hari terakhir, saya melihat bahwa Irlandia yang bersuara. Jadi mereka bukan koloni pemukim. Anda tahu, Australia, Selandia Baru, Kanada, Amerika, kita adalah koloni pemukim seperti halnya Israel. Spanyol, dengan sejarah perang saudara Spanyol yang masih sangat baru, mereka juga bersuara, tetapi negara-negara yang tidak bersuara justru menarik untuk diamati. Dan poin Anda tentang, maksud saya, salah satu hal yang sangat mencolok dalam laporan kami adalah bahwa kami mendapat kunjungan dari Francesca Albanese. Nah, di Selandia Baru biasanya tidak kedatangan orang-orang seperti itu. Kami sangat beruntung dia ada di sini pada bulan November 2023, saya rasa, atau mungkin Desember. Jadi ada kesempatan untuk berkelas internasional ini. Seorang pemain yang benar-benar vital dalam keseluruhan peristiwa tersebut. Program andalan kami di Radio New Zealand adalah satu-satunya acara yang menampilkan dirinya. Biasanya berharap dia mendapat wawancara selama 20 atau 30 menit. Namun, mereka hanya menayangkannya dalam segmen 3 menit. Lebih dari 2 menit diantaranya diberikan kepada Mark Regev dari potongan BBC. Jadi itu hanya menjadi permintaan maaf atas pembicaraan Anda dan militer Israel, lalu mereka hanya untuk menanggapi hal itu sudah kurang dari 1 menit. Maksud saya, dia ada di studio. Bagi saya, itu luar biasa. Dan itulah peran BBC. Jadi menurut saya, jika Anda melihat RNZ di Selandia Baru dan sebagian besar liputan berita media secara keseluruhan akan sangat-sangat mirip dengan BBC, ABC, dan lainnya. Karena memang dari sanalah kami mendapatkannya. Kami mendapatkannya dari BBC, Reuters, dan sebagainya. Jadi tidak akan lebih baik atau lebih buruk, tapi akan sangat-sangat mirip. Dan tidak ada upaya yang dilakukan, bahkan laporan tersebut membahas tentang ini. With this in hand in Berkshire. Tempauci is netu pelub with the town dal snap-rape sword and stellage itu. Saya rasa kamu ceritakan hal itu, Eugene. I think you've thought about this too, Eugene. Tentu. Maksud saya ya, sumber terpercaya adalah salah satu hal yang benar-benar menonjol. Karena tentu saja, jika Anda melihat Radio New Zealand, sumber terpercaya mereka pada dasarnya adalah deretan media arus utama barat yang didominasi orang kulit putih, seperti BBC, Reuters, Guardian, dan sebagainya. Masalahnya adalah, Anda akhirnya membingkai cerita dengan cara tertentu. Anda lebih sering mendengar suara-suara tertentu dibandingkan suara lainnya. Saya akan memberikan satu contoh yang sebenarnya tidak ada dalam laporan karena baru saja terjadi beberapa hari yang lalu, tapi menurut saya ini cukup ilustratif. Ada sebuah berita di New York Times yang benar-benar menarik perhatian saya. Dan judulnya benar-benar genius. Judulnya berbunyi, Hamas merayakan penembakan yang menewaskan ibu Israel dalam perjalanan untuk melahirkan bayi. Hamas merayakan penembakan yang menewaskan ibu Israel dalam perjalanan untuk melahirkan bayi. Dan ini adalah propaganda, jadi harus diakui itu benar-benar luar biasa. Salah satu masalahnya, dan saya perhatikan cerita ini muncul di semua media besar barat, adalah cara pemberitaannya menyoroti orang-orang yang merayakan pembunuhan seorang wanita hamil, yang jelas-jelas mengerikan. Hal itu langsung membunyikan alarm di benak saya tentang bagaimana Barat suka memonsterisasi warga Palestina, seperti cerita pap dulu bayi dipenggal dan hal-hal semacam itu. Dan kemudian saat membaca ceritanya, tentu saja Anda hanya mendapatkan cuplikan kecil dari siaran pers Hamas yang sebenarnya tidak Anda tahu. Anda sebenarnya tidak bisa mengetahui apa posisi mereka, selain bahwa mereka merayakan perlawanan yang meluncurkan serangan terhadap iring-iringan mobil. Saya bahkan tidak yakin apakah mereka tahu bahwa seorang wanita terbunuh. Itu tidak jelas. Tapi yang dilakukan BBC, New York Times, dan semuanya adalah memberikan liputan besar-besaran kepada orang-orang seperti Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Mereka tidak menunjukkan bahwa dia adalah penjahat perang yang telah didakwa dan sedang memimpin genosida.
Mereka hanya mengutip Netanyahu yang mengatakan bahwa dia sangat terkejut dengan serangan mengerikan terhadap seorang wanita hamil. Dan peristiwa keji ini mencerminkan dengan tepat perbedaan antara kita yang menghargai dan membawa kehidupan. Orang Israel menghargai dan membawa kehidupan, dan para teroris keji yang tujuan hidupnya adalah membunuh kita dan memutus kehidupan. Dan kemudian, jika itu belum cukup, mereka memberi ruang kepada Tuan Katz, Menteri Pertahanan. Tetapi mereka tidak benar-benar berusaha untuk berbicara dengan Hamas atau bahkan menampilkan cuplikan yang layak dari peliputan mereka. Jadi itulah yang sedikit kami bahas dalam laporan kami, yaitu tentang bagaimana cerita dibingkai, sumber yang dipercaya, suara siapa yang disampaikan, suara siapa yang diperkuat, dan sebagainya. Oh, dan omong-omong, saya belum melihat laporan seperti itu di media barat, tetapi saya jelas melihatnya di sumber-sumber Timur Tengah, yang mengutip orang Israel yang menyerukan penghancuran total desa-desa Palestina di sekitarnya. Namun hal itu cenderung kurang disorot. Ramon, apa pengamatanmu tentang bagaimana genosida Gaza sedang digambarkan? Dan ketika saya mengatakan genosida Gaza, saya memang sengaja memberikan kerangka tertentu pada apa yang sedang terjadi. Bukan. Saya pernah berdiskusi dengan seorang peneliti Jerman yang membuat perbedaan sangat berguna antara pemilihan kata, kerangka, dan narasi. Menurutmu, secara umum, mari kita bicara tentang kerangka dan narasi yang sampai ke publik Selandia Baru mengenai hal ini. Jadi, mengikuti rekan penulis saya, menurut saya, pertama-tama kita harus mengakui bahwa banyak liputan internasional di Selandia Baru, termasuk RNZ, memang mengikuti apa yang disebut sebagai sumber terpercaya, seperti BBC, New York Times, dan sebagainya. Dalam media-media tersebut, khususnya media Amerika yang paling sering saya ikuti, mungkin aspek pembingkaian yang paling signifikan adalah narasi bahwa konflik ini seolah-olah simetris, dan inilah aspek yang paling berbahaya. Ketika Anda memberikan kesan bahwa ini adalah jalan dua arah, di mana kedua belah pihak bersalah atas beberapa hal, tetapi keduanya juga memiliki keluhan yang sah, Anda benar-benar mengabaikan hal terpenting, yang seperti Anda katakan, sudah berlangsung selama 80 tahun atau lebih, yaitu bahwa telah ada rencana jangka panjang, dan ini sama sekali tidak dimulai pada 7 Oktober 2023, rencana jangka panjang untuk mengusir warga Palestina dari wilayah Israel Raya. Ini adalah impian para Zionis awal, impian David Ben-Gurion, Perdana Menteri pertama. Jadi jika gambaran itu tidak mendapat ruang yang cukup, maka gambaran yang muncul adalah dua pihak, mungkin dalam konflik agama yang tak berkesudahan, seperti yang dilihat banyak orang terhadap konflik ini, terus berada dalam perjuangan tanpa akhir. Dan Anda melewatkan gambaran besarnya. Jadi menurut saya, itulah aspek pembingkaian yang paling signifikan. Saya setuju juga tidak boleh mengubah fakta. Saya tidak melihat tes penjurian itu. Saya melihat thumbnailnya. Tapi sebelumnya tidak bisa mendengar wawancaranya. Tapi jika dia berbicara tentang kata-kata yang benar-benar diucapkan, menurut saya penting untuk memperhatikan siapa yang tidak didengar. Bahkan ketika kredensial mereka sangat kuat di media massa. Jadi John Mearsheimer tentang perang Ukraina atau Jeffrey Sachs tentang Gaza dan Israel, orang-orang ini tidak bisa dijelaskan dengan alasan mereka bukan orang Eropa, bukan kulit putih, atau alasan lainnya. Ini soal isi dari apa yang mereka katakan, yang karena disampaikan dengan sangat koheren dan masuk akal, justru tidak mendapat ruang di media massa. Dan itu, saya rasa kita juga melupakan fakta itu. Ya, tapi bukankah ini, Anda tahu, memang begini cara kerjanya. Jika Anda memiliki narasi dominan, atau setidaknya narasi yang mengklaim dirinya dominan, salah satu hal yang harus dilakukan adalah menjelaskan, dalam kerangka referensinya sendiri, pihak lain. Mengapa ada orang yang tidak setuju dengan kita? Dan cara mereka menjelaskan kekejaman yang sedang terjadi adalah dengan menyalahkan warga Palestina sebagai teroris, bukan?
Lalu mereka menyalahkan semua orang lain yang tidak setuju dengan mereka sebagai antisemit, titik. Maksud saya, mereka semua pada dasarnya adalah orang jahat. Dan dengan demikian, di dalam gelembung itu, Anda memiliki pandangan dunia yang koheren. Jeremy, menurutmu, dengan cara apa saja media publik di Selandia Baru turut andil dalam penciptaan? Anda tahu, sumber terpercaya kami menyampaikan kebenaran, semacam penyampaian pandangan dunia, alih-alih menyampaikan berita. Delivering of a world view instead of delivering of news. Yeah, I would say that Radio New Zealand is Ya, saya akan mengatakan bahwa Radio New Zealand adalah, seperti yang Anda tahu, bagian dari media yang lebih luas di Selandia Baru. Dan semuanya cukup mirip dalam hal sangat bergantung pada sumber asing untuk sebagian besar beritanya. Karena mereka sangat sedikit melakukan peliputan sendiri. Jadi mungkin ada wawancara sesekali dengan warga Palestina lokal. Misalnya di RNZ saya menemukan 2. Dan kedua kali mereka dipasangkan dengan warga Yahudi Selandia Baru, bukan dengan orang Israel. Dan saya merasa itu bermasalah. Tapi mungkin itu isu yang berbeda. Menurut saya ini adalah dosa karena mengabaikan. Anda pasti Radio New Zealand dalam beberapa hari terakhir melaporkan apa yang terjadi di Gaza. Dan itu cukup mengerikan. in Gaza, and it's fairly horrific. But compared to it's just that it's. Tapi dibandingkan dengan, rather than the- sebenarnya yang mengganggu saya adalah cara perumusannya. No, actually, there is- Israel hampir selalu mendapatkan semacam hak jawab implisit. Jadi misalnya rumah sakit ke-38 di Gaza dibom. Lalu mereka mengatakan Israel mengklaim bahwa itu karena menjadi markas Hamas. Nah, kalau kita kembali ke rumah sakit Al-Shifa 18 bulan lalu, itu juga yang mereka klaim. Laporan yang layak seharusnya menyebutkan bahwa Israel selalu mengklaim hal ini. Dan encourage the bagstudie Bernav Discovers Top Tour. Dan sebenarnya, begitu benar. Itu seperti menembak jatuh peserta dan kaja pembajak di dalamnya. It's like shooting down an airplane because there's a hijacker on it. It's not. Kamu tahu, itu tidak masuk akal dalam situasi apapun, bahkan jika mereka menemukan beberapa bukti, dan sejauh yang mau tahu, tidak pernah ada bukti nyata. Mereka juga bisa, dokter-dokter masih berada di penjara Israel di mana mereka telah disiksa dan sebagainya. Jadi inilah kurangnya konteks. Dan ada masalah keseimbangan, di mana menurut saya keseimbangan justru merugikan kita. Karena mereka bilang kita harus memberikan bukti dari kedua sisi secara setara. Tapi setidaknya ketika mungkin ada 60, mungkin 200 warga Palestina yang meninggal, untuk setiap satu orang Israel yang meninggal, jika mereka benar-benar memberikan bobot yang adil, kamu hampir tidak akan mendengar tentang orang Israel. Maksud saya, kamu tahu, anta semua starter Flerius di Internet Bank. The numbers are so utterly unequal, and we're not even. I mean, a relative. Dan kita bahkan tidak, maksud saya, seorang kerabat saya baru-baru ini mengatakan betapa mengganggunya duduk di Tel Aviv, minum kopi, mengobrol dengan teman-teman, sementara apa yang terjadi di seberang perbatasan sedang berlangsung. Karena hidup di sini terasa normal. Jadi bahkan laporan-laporan semacam itu sebenarnya bisa memberi kita gambaran lebih tentang apa yang terjadi dalam arti tertentu daripada apa yang kita dapatkan. Akhir pekan lalu, pada dasarnya, kita punya 4 surat kabar akhir pekan, dan hanya ada 1 laporan dari Gaza. Maksud saya ini adalah minggu yang cukup mengerikan, dan satu-satunya laporan itu adalah laporan dari Festival Film Cannes, bahwa ada film Palestina dan mendapat standing ovation, dan tidak ada apapun dari Gaza. Jadi seluruh media. Jadi ya, ini soal penghilangan, soal kenyataan bahwa sesuatu yang benar-benar mengerikan dan bisa dicegah sedang terjadi. Dan setelah steps bahwa mengambil new death that can give the guess. That our government could be taking far more action on. We haven't recognized Palestine. We're taking. Kami belum mengakui Palestina. Kami hampir tidak menerima pengungsi. Tidak ada aksi militer sama sekali. Dan soal menarik diri dari, maksud saya misalnya, saya pikir jika Anda tahu siapa sponsor genosida, Anda sudah mengidentifikasinya. Negara manapun yang masuk akal akan berkata, mulai sekarang kami tidak akan punya urusan apapun dengan mereka sebagai sekutu militer. Nah, hal itu bahkan tidak pernah dibahas. Maksud saya belum pernah mendengar ada yang membahas apakah masih pantas mendukung Amerika yang menjadi penyandang dana genosida. Itu sama sekali tidak pernah disebutkan.
It's quite mind-boggling to me how people approach this. Sungguh membingungkan bagi saya bagaimana orang-orang menyikapi hal ini karena Anda tahu, saya orang Swiss, dan orang Swiss berulang kali dikritik karena melakukan perbankan dan transaksi emas dengan Nazi selama Perang Dunia Kedua, serta dianggap sebagai pendukung genosida Nazi, tentu saja secara tidak langsung. Sekarang, kami tidak pernah mengirim bom. Kami juga tidak pernah benar-benar memberikan perlindungan politik kepada Nazi. Tetapi apa yang terjadi saat ini begitu sangat memuakkan. Sehingga menurut saya, media massa tidak punya pilihan lain selain mencoba mencari cara untuk memecahkan masalah yang sangat rumit ini. Bisakah kita juga sedikit membahas soal penggunaan kata-kata? Karena hal yang selalu muncul berulang kali adalah kita menyebut sandera Israel di Gaza, tapi kita menyebut tahanan Palestina di Israel, bukan? Dan kita menyebut ini sebagai perang. Padahal, seperti yang Anda katakan, perang itu sendiri mengandung makna adanya semacam simetri. Maksud saya, kita melihat perang yang benar-benar terjadi antara Rusia dan Ukraina, bukan? Di sana jelas tentara melawan tentara. Situasi kita benar-benar berbeda. Eugene, Biskat memestep bahas was you've tapped to in significant rumors. To this wording and framing issue. Oh, well, I'll give you two actually. One, kasi saya var en jod thaw. Bra, di medismar, New Zealand, Radio New Sign with that else is strip Gaza. Against Gaza. Balasan. Yeah, retaliatory. Ya, pembalasan. Kamu tahu. Dan jawaban yang benar untuk itu adalah sejarah tidak dimulai pada 7 Oktober. Tapi bahkan punya keberanian untuk menyelipkan itu ke dalam naskah, menurut saya sangat tidak menyenangkan. Dan ya, saya benar-benar setuju dengan apa yang kamu katakan, Pascal. Hal seperti itu memang banyak terjadi. Tapi kamu juga bisa membuat orang bosan dengan cara yang berbeda. Saya hanya ingin menanggapi sesuatu yang dibicarakan Jeremy tentang apakah kita terlibat dalam kemitraan militer penuh dengan Amerika Serikat, sementara Greg melakukan genosida. Tadi malam, saya mendiri sebuah aksi protes yang sangat berwarna dan hidup, menentang USS Blue Ridge, yang merupakan kapal komando untuk Armada ke-7 Amerika Serikat. Sekarang, kamu mungkin sudah tahu, Pascal, bahwa Selandia Baru memiliki undang-undang anti-nuklir yang sangat kuat. Kami dikenal memiliki undang-undang terkuat di dunia. Namanya adalah New Zealand Nuclear Free Zone, Disarmament and Arms Control Act 1987. Namun entah bagaimana, kapal komando Armada ke-7 AS saat ini sedang berlabuh di pelabuhan Wellington. Kami mengadakan aksi protes besar-besaran tepat di depan mereka. Kami berada di seberang jalan dan ada pagar pembatas di antara kami. Tapi sepanjang kapal itu dipenuhi para demonstran, banyak di antaranya membawa bendera Palestina. Kami dengan sangat jelas menyatakan bahwa mereka tidak diterima di perairan kami selama mereka melakukan genosida. Itulah sikap kami. Genocide. So that was our position, and I just want to touch briefly on how did. Dan saya hanya ingin menyinggung secara singkat bagaimana media utama di Selandia Baru meliput hal ini. Nah, The Post membuat berita ini. Judulnya, USS Blue Ridge mencoret Wellington dari daftar keinginannya. Kapal itu belum pernah ke Wellington sebelumnya. Jadi bukankah itu menyenangkan? Kita semua seharusnya merasa sangat senang tentang hal itu. Lalu, ceritanya seperti kisah perjalanan yang ditulis oleh reporter ini, salah satu reporter terbaik kita, yang terbaik dari yang terbaik. Saya akan bacakan 2 paragraf terakhirnya, karena ini cukup merangkum keadaan media Selandia Baru. Ada, demi alasan keamanan, tempat-tempat yang tidak boleh kami kunjungi. Tapi apa yang kami lihat, ditunjukkan dengan bangga. Saat kami digiring keluar, para kru tersenyum kepada kami. Beberapa dari mereka akan menonton rugby malam ini. Dan itulah yang dianggap sebagai analisis geopolitik di media arus utama Selandia Baru saat ini. Keadaan media yang memprihatinkan, Ramon. Saya ingin kembali ke topik ini, ke penjelasan mengapa hal ini terjadi. Dan tentu saja, kita punya buku Manufacturing Consent, karya Noam Chomsky dan Herman. Tapi menurut saya, ada sesuatu yang lebih dari itu. Anda tahu, dorongan dari rekan-rekan Anda, para jurnalis,
bukan hanya di Selandia Baru, tapi di mana-mana, untuk entah bagaimana melunakkan realitas yang keras dan membungkusnya dalam kerangka yang ramah pembaca, sehingga pada akhirnya, meskipun sedikit terganggu, semua orang tetap merasa nyaman. Apakah itu salah satu faktornya? Menurut Anda, apakah mereka secara aktif memikirkan bagaimana saya menceritakan kisah ini agar pembacanya tidak merasa terganggu? My readers don't get upset. I think that Saya pikir pertanyaan tentang psikologi moral itu sangat menarik. Saya rasa Chomsky sendiri pernah mengatakan, sangat jarang ada orang yang secara sadar berpikir, saya sedang melakukan kejahatan dan saya akan melakukan segalanya untuk menutupinya. Sebaliknya, kebanyakan orang, seperti kita semua, sangat mahir dalam melakukan rasionalisasi. Ketika situasi menuntut, memahami trudu, Rthes kurs smorten juta kithanat for, desmai pring, timikwoodwoth for, anliu, vermakdeswer benada briefs, and you, the pemia. at the end of the day, or something like this. But I think there are. Tapi menurut saya, seperti yang saya katakan tentang karya beberapa tokoh kontemporer terkenal lainnya, ada cerita-cerita tertentu yang seharusnya terlalu jelas untuk diabaikan. Maksud saya, yang benar-benar menonjol bagi saya adalah jumlah jurnalis yang terbunuh di Gaza. Maksud saya, bagaimana mungkin media manapun mengabaikan cerita itu? Jadi, mereka tahu mereka tidak bisa mengirim jurnalis ke Gaza karena tidak aman. Ketika narik betul banraka, mathbab semelindu mereka, the dadi thawan di sana. Inan yujai, mentanik bukche, pemerin Moraines Palestini, tinggal di Gaza. The plight of Palestinians living in Gaza to this Alasan jurnalis tidak ada di sana adalah karena Israel tidak mengizinkan mereka pergi ke sana. Jurnalis akan masuk ke Gaza sekarang. Mereka dilarang untuk pergi ke sana. Seperti yang Anda katakan, itu adalah tempat paling mematikan, mungkin dalam sejarah bagi jurnalis saat ini. Maksud saya kira lebih banyak jurnalis yang terbunuh di Gaza daripada di Perang Dunia Pertama, Kedua, Korea, Vietnam, Afghanistan, dan lain-lain jika digabungkan. Reporters Without Borders yakin mengatakan bahwa setidak 5, saya pikir dari 250 itu, ditargetkan dan dibunuh. Dan saya yakin mereka memiliki standar yang sangat tinggi. Kita tahu bahwa rumah-rumah jurnalis sedang dibom. Kita juga tahu bahwa Israel memiliki militer paling canggih di dunia, dengan bom presisi yang tersedia dan pengetahuan mutlak tentang seluruh wilayah itu. Jadi ya, ini benar-benar kejahatan terhadap jurnalisme dan kemanusiaan. Dan kemarahan tersudini tidak terang toward dernan. Humanity, I agree, has been really underreported. Yeah, and let's just remember, like, Ya, dan mari kita ingat, sekarang sudah ada lebih dari 200 jurnalis yang tewas. Dan kita juga punya presiden, bukan hanya jurnalis. Maksud saya, kita punya presiden di mana Israel secara eksplisit membunuh pekerja bantuan dari World Central Kitchen atau semacamnya, bukan? Setahun lebih yang lalu, 3 mobil menjadi sasaran satu persatu, dan semuanya tewas. Mereka bukan reporter, tapi dalam arti tertentu, para pekerja bantuan ini berada dalam situasi yang mirip. Mereka ingin masuk dan melakukan sesuatu untuk memperbaiki keadaan, dan mereka dibunuh. Ini menjadi berita selama 3 atau 4 hari, sebelum menghilang dan terlupakan. Dan Israel berkata, ya, Anda tahu, kesalahan bisa terjadi. Ini perang. Kesalahan bisa terjadi. Mistakes happen. It's war. Mistakes happen. For sure, can we? But I think Memang tuh, we all do know. Tapi saya rasa kita semua tahu baik satu dari kejahatan itu, dari 200 jurnalis telah dibunuh Rusia, responnya pasti sangat berbeda. So different. If 15 ambulance work. Jika 15 petugas ambulans dieksekusi secara langsung oleh Rusia, ini pasti akan menjadi berita dunia dan akan menjadi sangat besar. Dan itu akan dirayakan bukanlah kata yang tepat, saya minta maaf menggunakan kata itu. Tetapi itu akan dipertontonkan seperti kisah Bucha. Itu akan berada di tingkat yang sama. Apakah ada di antara kalian yang bisa menjelaskan kepada diri sendiri, sekali lagi, psikologi rekan-rekan yang melakukan hal ini? I think most journalists are not as brave. Saya rasa sebagian besar jurnalis tidak seberani yang kita harapkan.
Mereka bekerja di lingkungan yang membuat mereka enggan, yang mendiskreditkan keberanian. Kita semua sangat kecewa dengan rekan-rekan jurnalis, penulis, dan media arus utama, karena mereka memang kurang memiliki keberanian. Inilah mengapa peran orang-orang seperti kamu, Pascal, dan semua orang lain yang di luar sana menceritakan kisah-kisah ini, mewawancarai orang-orang sangat-sangat penting. Tugas kita adalah menembus itu semua dan buat hal-hal yang tampaknya dianggap normal, di mana mereka hampir berusaha menormalkan hal-hal yang benar-benar aneh dan mengerikan, seperti membunuh perempuan dan anak-anak, serta menargetkan jurnalis, menjadi tidak normal. Karena itu memang sangat tidak normal. Abnormal because it's profoundly abnormal. To be fair to my former colleague, Untuk bersikap adil kepada mantan rekan-rekan saya, sangat jarang ada di antara mereka yang menulis cerita yang melakukan hal-hal seperti itu. Karena mereka bukan penulis ceritanya. Mereka hanya memainkan cerita yang sudah disediakan. Menurut saya, yang seharusnya mereka lakukan adalah mengatur liputan RNZ sendiri, wawancara sendiri, dan sebagainya. Dan itu tidak terjadi. Sangat sedikit kasus di mana saya mengatakan bahwa Radio New Zealand membuat sesuatu sangat berbasis standar dan layak saya kritik. Wawancara dengan Albanese, ini salah contoh. Tapi ucar uke masalah mereka hanya bil cerita mengambil cerita itu dultia. Dan setiap item itu sendiri. any one of those items by itself, they will have things that you can complain. Mereka akan memiliki hal-hal yang bisa kamu keluhkan. Mungkin soal sudut pandang atau apapun itu. Tapi pada dasarnya akan baik-baik saja. Itu akan menjadi laporan bahwa Israel mengebom sebuah rumah sakit atau apapun, dan berapa banyak yang terluka. Seperti yang saya katakan, mereka mungkin tidak memberikan konteks, tapi tidak ada hal di mana saya akan mengatakan, saya berharap seorang jurnalis pulang ke rumah dan berpikir, ya Tuhan, saya melakukan hal yang buruk hari ini. Saya menulis yang sama sekali tidak benar. Itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah penghilangan, tidak melakukan sesuatu. Jadi ini sedikit berbeda. Saya ragu apakah mereka pernah melakukannya. Dan banyak dari mereka memang tidak akan pernah melakukannya. Jika kamu adalah produser di sebuah acara, kamu hanya akan mengatur 1 atau 2 wawancara setahun tentang topik ini. Saya terkejut dengan kenyataan bahwa mereka sama sekali belum pernah melakukannya. Ya, I agree, Jeremy, but I think that Maksud saya setuju, Jeremy. Tapi menurut saya intinya, dan kita semua pasti setuju, adalah pemilihan berita. Jadi yang dipilih adalah berita dari BBC, Reuters, atau New York Times yang hanya mengutip Benjamin Netanyahu dan Israel Katz, serta orang-orang seperti mereka. Dan media kita sangat terlibat dalam menceritakan kisah itu, yang pada akhirnya kembali ke pertanyaanmu tentang bagaimana perasaan orang-orang ini, atau apa sebenarnya yang terjadi. Dan saya pikir kita in Shelvergen Stays C.S. Lewis, in the strangaging Noramel, in Damakwita, over Kebering Broth. we're not good people, and I think Dan saya pikir di Barat, secara kolektif, kita harus mengakhiri gagasan bahwa entah bagaimana Barat itu secara moral, lebih unggul atau baik atau apapun. Anda tidak bisa melakukan genosida. Anda tidak bisa menjadi bagian dari mesin media yang sebenarnya memungkinkan narasi dominan Barat mengaburkan pikiran sebagian besar populasi. Anda tidak bisa menjadi bagian dari mesin yang menyingkirkan suara-suara Palestina yang sangat penting, suara-suara Timur Tengah dari berbagai kalangan, dan tidak pulang ke rumah dalam hari, lalu berpikir, saya benar-benar menjalankan tugas saya tadi malam, atau saya hanya sekadar bekerja. Ramon, apa yang nak kamu tudit kau? Pick up on that as well. Yeah, I think we talked about the number Ya, of journalists saya pikir kita sudah membahas tentang jumlah jurnalis yang tewas di Gaza. virtually absent. Cerita lain yang menurut saya hampir tidak pernah muncul di media arus utama berkaitan dengan sikap orang Israel terhadap genosida, yang sebenarnya mudah ditemukan. Ada beberapa kisah mengerikan tentang tentara IDF yang merayakan, Anda tahu, kejahatan terhadap warga sipil di Gaza. Itu mudah ditemukan. Tapi sikap orang Israel biasa, setidaknya yang Yahudi, juga cukup mencolok. Dan saya pikir itu adalah cerita yang layak diberitakan. Karena sikap mereka sangat berbeda dari, kita sudah membahas Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Di negara-negara ini, saya rasa wajar untuk mengatakan bahwa para pemimpinnya tidak
mewakili keinginan publik mereka. Representing the wishes of their public. They're often acting out of line with Mereka sering bertindak tidak sejalan dengan perasaan orang-orang yang mereka wakili. Di Israel, Anda tidak bisa benar-benar membuat argumen seperti itu. Sebuah survei terbaru oleh perusahaan Israel, Geocartography, menunjukkan bahwa 82% warga Yahudi Israel mendukung pembersihan etnis seluruh warga Palestina dari Gaza, dan 56% mendukung pengusiran seluruh warga Arab Israel. Mereka ini adalah warga negara Israel. Jadi saya pikir sikap-sikap seperti itu juga akan mengejutkan banyak orang. Tetapi sebenarnya tidak pernah dibahas secara mendalam di media massa. It's a really important point because 20% Ini adalah poin yang sangat penting karena 20% warga Israel adalah orang Palestina. Jadi, sebenarnya, di satu-satunya demokrasi di Timur Tengah, Anda hanya membutuhkan sekitar 30% orang Yahudi Israel yang mendukung perdamaian sejati agar itu bisa terjadi. Namun faktanya, persentase yang akan memilih hal itu saat ini hanya 1 digit. Baru-baru ini saya melakukan sesuatu yang menurut saya bisa membantu mendapatkan perspektif historis. Saya menelusuri di sini di Selandia Baru, dan saya yakin di sebagian negara juga ada. Kami berbasis duit strategi untuk memutus straight cord dari masa lalu. Saya melihat 2 report. Yang pertama adalah genosida Armenia, dan yang kedua adalah di Jerman di Afrika Barat. the German genocide in Southwest Africa. So the Armenian genocide, of course, the word Jadi genosida Armenia, tentu saja, kata itu sendiri belum ada saat itu. Kata tersebut diciptakan untuk menggambarkan peristiwa itu. massacres and Anda bisa menemukan banyak artikel tentang pembantaian mengerikan dan sebagainya terhadap orang-orang Armenia Kristen. Ketika Anda melihat peristiwa di Afrika Barat Daya, lagi-lagi, bahkan saat itu kita sudah bergantung pada kantor berita. Beritanya selalu singkat dan isinya seperti status kuda telah dikirim untuk membantu Jerman dalam pertempuran mereka. 26 penduduk asli ditembak. Mereka seharusnya digantung, tapi mereka ingin menunjukkan bahwa peluru bisa membunuh mereka karena ada keraguan. Anda tahu, hal-hal yang paling mengerikan. Tapi peristiwa itu, yang sering disebut sebagai genosida pertama abad ke-20, hampir tidak pernah disebutkan di media kita. Jadi, ini adalah sejarah yang panjang. mentioned in our media. So there's a long history, and there is an awareness. Dan ada kesadaran akan hal itu. Ketika saya bekerja di Radio New Zealand, salah satu rekan saya, kepala Radio New Zealand Pacific, sering membicarakan koefisien rasial dalam nilai berita. Dia sebenarnya orang Swiss seperti Anda. Dan dia berkata, lihat, 1 orang Anglo yang meninggal adalah sebuah berita. 3 atau 4 orang Swedia itu juga berita. 25 orang Pakistan mungkin. Dan alasan dia sangat peduli soal ini adalah karena dia kepala berita Pasifik. Jadi mereka melakukan pekerjaan luar biasa besar di seluruh Pasifik Selatan. Hampir tak mau ke program berita itu. Anda tanya, itu sangat besar dulu sebelum dianggap black. Jadi sedang sejarah menjing soal kedekatan itu. Ketika berita besar terjadi dalam lava per digit terhadap perhatian. In countries which are powerful, don't get a look in. Yeah, and it just speaks again to the racism at the heart Ya, of dan ini sekali lagi menunjukkan rasisme yang ada di inti media berita. Memilih dan memilah dan lagi. Maksud saya, kamu sudah memberikan contohnya, Eugene, tentang satu wanita hamil Israel yang meninggal karena kekejaman yang terjadi, yang pada dasarnya adalah hal yang mengerikan. Dan tidak ada seorang pun yang waras yang ingin wanita hamil meninggal. Tapi kenyataannya, hal ini mendapat satu artikel berita penuh dan menjadi berita utama, sementara tidak ada satupun sebutan tentang semua wanita hamil yang meninggal di Gaza, dan 25.000 atau 30.000 anak-anak yang terbunuh selama waktu itu, serta fakta bahwa Gaza sekarang memiliki populasi anak-anak cacat terbesar di dunia. Maksud saya, itu menciptakan ketidakseimbangan yang begitu besar, sehingga sulit bagi populasi yang berpikir, yang saya rasa kita termasuk di dalamnya, untuk tidak merasa ingin muntah. Maaf, itu membuat saya benar-benar mual. Mungkin. Apa penawarnya? Karena, dalam arti tertentu, saya pikir British Guardian punya nama yang paling jujur. Karena mereka adalah penjaga opini yang benar, bukan? Penjaga apa yang boleh diucapkan,
penjaga apa yang boleh dipikirkan, apa yang seharusnya dipikirkan. Bagaimana kita, jika kita bisa mereformasi media massa, karena media tidak akan hilang, tapi jika kita mencoba mereformasinya, bagaimana caranya agar kita bisa mengatakan misalnya, kita punya standar baru untuk memastikan bahwa pelanggaran jurnalisme yang mengerikan seperti ini tidak terjadi lagi. Apakah Anda punya ide, teman-teman? Mari kita mulai dengan Eugene. Let's start with Eugene. Okay. Yeah, hey, and that's an incredibly hard task. Oke. Ya, ini memang tugas yang sangat sulit. Maksud saya, kita berada di media alternatif karena betapa buruknya media arus utama. Tapi salah satu hal yang sering terjadi adalah kita harus berjuang dalam waktu yang lama, kampanye yang panjang, dan kita berada di pinggiran dengan jumlah yang sangat sedikit. Saya tahu soal ini dari gerakan seperti gerakan anti-perang Vietnam, gerakan anti-nuklir, dan hal-hal seperti itu. Juga gerakan anti-apartheid, serta tur olahraga yang menentang Afrika Selatan. Dan ketika gerakan-gerakan ini dimulai, mereka kecil, diremehkan, menjadi minoritas. Tapi seiring waktu, karena kita punya argumen terbaik, kita berada di pihak yang benar. Pada akhirnya kita sering, tidak selalu, tapi sering menang. Often, not always, we often win. And when we start to win, the other starts. Dan ketika kita mulai menang, pihak lain mulai beradaptasi dengan realitas. Saya perhatikan di dunia barat sekarang mulai muncul retakan-retakan. Financial Times menyoroti perilaku Israel kalau tidak salah minggu lalu. Perdana Menteri Spanyol, saya rasa Jeremy sudah menyinggung ini. Perdana Menteri Spanyol telah menyebut Israel sebagai negara genosida. Negara-negara pengecut seperti Selandia Baru dan Australia belum sampai ke titik itu. Tapi kami berharap mereka akan sampai juga. Dan media akan mulai berubah seiring gerakan ini tumbuh. Dan saya rasa juga seiring dengan semakin banyaknya kekejaman yang terjadi, sayangnya. Tapi ya, saya pikir pekerjaan yang kita lakukan pasti berkontribusi pada perubahan media arus utama seiring waktu. Ramon, to Jeremiah Wuwan ya. Yeah, no, on this issue, I think democracy Ya, now deserves tidak. Dalam isu ini saya rasa Democracy Now! Benar-benar patut diapresiasi. Karena mereka telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Kamu tahu, program radio Amerika sebenarnya radio dan TV juga bukan. Tapi menurut saya yang patut dicatat adalah mereka didanai oleh pendengar. Jadi mereka bebas melakukan apa yang mereka inginkan. Tapi sejujurnya, dalam seminggu, mereka akan mewawancarai lebih banyak warga Palestina. Termasuk warga Palestina di dalam Gaza yang menceritakan tentang geralaj Curry Tapper dan Damai Inggris Buladio New Zealand. Maksud saya, mereka menghadirkan suara demi healing. I mean, they have voice after voice. And it's because of that. Dan karena itulah, dan jelas juga karena tempat-tempat seperti Al Jazeera, tapi Anda tahu, bukan berarti informasi itu tidak tersedia bagi orang yang ingin tahu. Masalahnya adalah, organisasi media yang diandalkan oleh orang biasa memang tidak melaporkannya dengan tingkat liputan yang seharusnya. Jadi menurut saya, itulah masalahnya. Dan saya, ya maksud saya, memang ada banyak hal lain, tapi bagi saya Democracy Now! Benar-benar menonjol, dan itu menunjukkan apa yang bisa dilakukan. Dan satu hal lagi, maksud saya, bukan hanya seorang Palestina yang ingin saya dengar, dan bukan hanya orang Israel sayap kiri seperti Gideon Levy atau Amira Haas atau Spoon. Ketika ABC, yang saya curigai sangat mirip dengan Radio New Zealand, meskipun mereka memiliki sumber daya lebih banyak dan telah melakukan lebih banyak wawancara, mewawancarai Francesca Albanese dalam sebuah panel, itu bersama, dan saya tidak tahu cara pengucapannya, tapi Giora Island, jenderal di balik rencana para jenderal, orang yang menyebut Gaza sebagai kamp konsentrasi raksasa yang juga pendukung pembersihan etnis. Itu luar biasa. Kita memang ingin orang-orang seperti itu hadir di radio. Kita ingin mendengar langsung dari sumber utamanya. Tapi kita tidak mendengar keduanya. Kita tidak mendengar para korban maupun juru bicara genosida yang tanpa penyesalan dan bersedia berbicara. Mereka tidak malu. Maksud saya itulah yang sangat mencolok menurut saya. Biasanya sangat-sangat sulit untuk membuktikan niat. Dalam kasus Israel, itu terlihat dari presiden hingga ke bawah. In Israel's case, it's from the president down. Ramon, abang ingin sesuatu.
Yeah, I would support what Eugene. Ya, saya mendukung apa yang dikatakan Eugene. Jelas, tidak ada solusi instan, tetapi pada batas tertentu, kebanyakan orang peka terhadap pertimbangan moral. Dan ketika ada banyak orang, yang jelas jumlahnya semakin banyak seperti yang dia katakan, ketika Financial Times menulis tentang hal ini. Hari ini, Alastair Crooke di Judging Freedom membahas bagaimana Senator Partai Republik AS telah menekan Benjamin Netanyahu, mengatakan bahwa ini tidak dapat diterima. Men maisigta berbakar menaming their power, ampi mati sa damting. Itu maimer, kita tabi tahu first in this motive tooth. That's just, we can't have that. That's the sort of thing that Kamu tahu, hal seperti itulah yang perlahan-lahan akan membawa perubahan, jika memang ada yang bisa. Tentu saja, tidak ada jaminan. Dalam kasus Radio New Zealand, jika mereka hanya mengikuti prinsip-prinsip yang memang menjadi kewajiban mereka, khususnya yang sudah kita bicarakan, di mana mereka tidak boleh menghilangkan hal-hal yang menjadi kepentingan publik, dan dengan demikian gagal menjalankan tugas jurnalistiknya. Mereka seharusnya menceritakan kisah-kisah yang kemungkinan besar penting bagi masyarakat luas terkait apa yang dilakukan pemerintah mereka, khususnya ketika mereka disebut sebagai konspirator dalam genosida. Itu akan menjadi langkah yang baik. that would be a good step. The sad conclusion here is that if we Kesimpulan yang menyedihkan di sini adalah, jika kita memiliki jurnalisme di masa genosida, kenyataan bahwa genosida itu terjadi, kemungkinan besar merupakan indikasi kuat bahwa jurnalisme tidak menjalankan perannya sebagaimana mestinya. Saudara-saudara, kita sudah mendekati akhir waktu. Apakah ada pertimbangan lain yang ingin kalian sampaikan? any one of you want to bring in? Just to reinforce that point. Hanya untuk menegaskan poin itu, saya pikir dunia akan menjadi lebih baik jika kita melibatkan lebih banyak suara. Saya rasa kita semua setuju tentang hal itu. Dan mungkin itu akan menghentikan media arus utama dari menjadi sangat membosankan. Sebagian besar dari kita sudah lama terlibat dan mulai bosan. Dan kita menciptakan lingkungan yang lebih kaya dan menarik, sebuah lanskap yang diperdebatkan, yang menurut saya membuat berita menjadi lebih menarik. Dan itu memberi kesempatan untuk menistakan kebenaran yang saat belum menceritakan. The only hit piece I ever had done against me was Satu-satunya artikel negatif yang pernah dibuat tentang saya adalah, satu-satunya artikel negatif yang pernah dibuat tentang saya berasal dari seorang jurnalis dari penyiar negara di Austria. Dan salah satu pertanyaan yang dia ajukan kepada saya adalah, bagaimana Anda bisa membayar terjemahan liputan Anda? Itu pasti membutuhkan biaya. Apakah Anda menerima uang dari Moskow? Apakah ada dana dari Rusia yang mengalir kepada Anda? Dan saya harus menjelaskan kepadanya. Temeris, the Spiratngat the Northful, but seseorang yang bekis di Departemen Negeri. In saat ini, Sputnis spokesgiver leaf things periklanan sepengangt. of the advertisement industry and so on, there are journalists who make a living. Ada jurnalis yang mencari nafkah dari profesinya, bukan dengan didanai negara, tetapi dengan benar-benar Anda tahu, memiliki pembaca, dan orang-orang yang ingin mendukung mereka melalui iklan atau pembayaran langsung. Bukan. Saya bertanya-tanya apakah ini bisa menjadi jalan ke depan, tapi mungkin itu sebaiknya jadi diskusi di lain waktu. Maaf sudah mengambil kata terakhir di sini, tapi Jeremy Rose, Ramon Das, dan Eugene Doyle, terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. And Eugene Doyle, thank you very much for your time today. Terima kasih. Saya